lu bukan menjadi prioritas dia, Iya. dan lu dianggap nggak penting. Tapi dengan cinta dan kebutaan gua tetap berjuang. Dan lu tahu apa endingnya? Yes. Dia sama cowok lain, selingkuh. Tisu, Wow. tisu nggak sih? Bang, tolong bang. Kita nyanyi sama-sama. Boleh. Terima beban ini. Jadi kalau misalkan mau donasi, Kirimkan donasi Anda di bawah rekening bawah ini. Ya. Sabar bro. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy. Balik lagi di channel YouTube Gasan Albak. Masih bersama dengan gue, Gasan Syakik Albak. Nah, jadi kan di part yang pertama kita udah mendalami tentang perasaan. Jadi yang part kedua ini, kalian tuh lebih dalam lagi cuy. Kalian harus mengerti perasaan kita semua yang haus cinta. haus cinta. Haus cinta gimana tuh? Iya. Padahal kan kamu udah punya pacar kan? Iya, enggak kan ini kan Kayak dari hati pembahasannya. banget sih. Pembahasan. Emang kenapa sama pacarnya? Kenapa? Ini ruang patah hati semua. Kenapa? Enggak. Waduh. Itu buat siapa? Buat nonton apa buat pacar? Enggak, lanjut. Oke, jadi masih bersama dengan Herdi, dan Lala. kakak. Sini. Nah, jadi kita mau bahas nih ya, langsung aja di Q&A yang udah gue lontarkan ke netizen tentang prinsip dan dihargai. Wow, kalau kita bicara tentang prinsip, pasti setiap laki-laki dan wanita tuh punya prinsip dalam hidup ya, Iya. termasuk dalam bercinta. Dalam mencintai dan dicintai. Soalnya kalau bercinta itu konotasinya Iya, negatif. Mungkin kalau lu berpikirnya langsung ke situ. Iya. Oh, iya. Kalau gue Karena bercinta kalau itu kita ya. tuh bercinta itu ya Oh. jatuh cinta itu bercinta gitu. Oke, dulu satu kemarin. Dan kita mau masuk tentang dihargai. Karena di zaman sekarang maupun wanita dan pria itu sulit dapat penghargaan. Yes. Kalian harus berprestasi main catur dulu. Bukan itu ya? Oh, bukan. Oke, bukan. Oke, jadi pertanyaan pertama. Sebelum pertanyaan pertama, subscribe dulu channel Gasan Albak. Oke. Like, comment. Gitu kan? Ih, thank you banget loh ya. Sumpah, kalian udah subscribe belum sih? Udah dong. Oh iya, gue yang subscribe sendiri ya. Jadi pertama-tama, menurut stereotype, pria lebih mengandalkan logika, sedangkan wanita lebih mengandalkan perasaan. Tapi, mengapa banyak pria tidak rasional dan mau menghamburkan uang untuk wanita dan wanita tidak berperasaan dan tega memanfaatkan pria? Ini kayaknya dua satu sih. Waduh, ini tektokan ini. Ini ruang patah hati yang bisa menimbulkan rasa benci. Oke, gimana? Kalau misalkan gue sendiri sih gue nggak pernah punya pengalaman kayak gitu ya. Maksudnya gue nggak yang tipe kriteria wanita seperti itu. Gitu. Jadi ya menurut gue kayak enggak banget. Oh iya, bener, karena dia emang wanita karir sih. Oh, Iya, wanita yang mandiri. mandi sendiri. Oh, sih. Iya kan? Mandi Mandi sendiri. Mandi sendiri. Tapi pernah nggak sih di zaman dulu gitu kayak pernah tega mencoba untuk memanfaatkan? Enggak sih, enggak pernah. Alhamdulillah gue nggak pernah sih manfaatin cowok kayak gitu. Dan maksudnya kalau misalkan ada cewek-cewek yang kayak gitu juga sih, menurut gue dia berarti bukan cinta gitu aja. Berarti Apa? dia hanya ada kebutuhan sendiri atau ada motivasi yang lain. Tapi bukan cinta ya, karena kalau Yeah. cinta pasti nggak bakalan membuat pasangannya Rugi. rugi, Yo, kok sama sih? merugikan. Kok sama sih kayak kita? Oke, terus gimana bang? Apa tuh? Jawabannya? Dari gue sih, kalau mengandalkan logika itu pasti setiap cowok seperti itu. Oke. Kalau cowok mengandalkan perasaan, itu cowok udah berproses intinya. Tapi pernah nggak ditorotin lah bahasanya gitu ya? Pasti sering Atau sih ya. dimanfaatin Fuckboy itu pasti. secara Buat materi. lo, Asik. ingat muka gue, duit gue habis. Bener. Pokoknya pernah lah. Ya pasti setiap Iya. pria tuh pasti mengalami itu. Pernah. Cuman seringnya kita dewasa kan jadi tahu ya bang ya, mana Ya. wanita yang ingin Iya. cuan lo dan ingin yang benar-benar tulus. Jadi mungkin kita bersyukur aja pernah dimanfaatin. Gue malah berterima kasih sih. Iya. sebenarnya. Barusan cuma bercanda doang. Ya, nggak apa-apa. Berterima kasihnya karena mantan itu guru yang terbaik sih. Hmm, Dalam hal benar.
Bercinta. Bercinta Positif ya, bukan negatif. semalam. Iya. Bisa rupiah nggak? Tapi kalau misalkan gue ini emang manusia yang paling bodoh gitu. Balik lagi ke kita yang gampang percaya. Aduh itu udah nggak bisa. Kita emang basicnya gue percaya aja sama orang. Jadi wanita itu apa ya? Cuma semakin kesini sih yang ketara aja sih mana yang tulus gitu. Jadi memang kalau menurut gue ya dalam hubungan dan perasaan kayak dalam pengalaman gue kita harus bener-bener dijatuhin dulu, dicaci maki, disedihin, disakitin, itu baru kita bisa belajar. Dan jangan sampai belajar di kesalahan yang sama. Kalau mau lo belajar di kesalahan tuh yang berbeda. Betul. Dan menurut gue ya kayak di zaman sekarang kan banyak ya pasti wanita zaman sekarang yang cuman pengen cuan atau apapun yang deketin lo. Nah itu mungkin wanita bisa belajar sih. Harus lebih dalam menghargai tentang kehidupan. Karena cuy nggak baik itu semua. Udah jangan serius dong. Kita mau ganti pertanyaan. Salahkah jika kita berprinsip bahwa orang harus mengerti dengan apa yang kita rasakan? Jadi kadang ibaratnya nggak peka nih bang. Nggak peka. Lu pernah mengalami? Sekarang lagi karena emang udah senyum tipis itu berarti Itu kayak bisa membaca gitu. Iya. Gimana? Salahkah jika kita berprinsip bahwa orang harus mengerti dengan apa yang kita rasakan? Jadi kayak lu harus ngerti perasaan gue ini. Maksudnya salah nggak kayak gitu? Kalau misalkan kita minta peka, enggak sih. Nggak salah dong kalau kita minta peka. Maksudnya kan segala sesuatu hubungan tuh harus dikomunikasiin. Bener. Kan? Jadi kalau misalkan apa yang kita rasain ya harus kita ungkapin, jangan kita pendam aja. Cowoknya sekarang nggak peka ya? Peka kan kamu. Iya, kamu. Iya, kamu. Aduh. Peka atau Lu kan enak ya? Jangan sampai peka apa PK. Bukan gue. Apa nih? Harus jelasin dulu nih. Iya. PK kan penjara kelamin kan? Iya. Oh itu, gue mikirnya AC loh, satu PK. Aduh kalian. Aduh. Terlalu suci ya. Bajunya putih. Kalian semua suci aku. Pecinya nggak dipakai. Assalamualaikum. Tapi emang bener sih ya, kalau menurut gue tuh lebih suka ya. Ini jujur nih, gue tuh juga merasakan kayak gue lebih menginisiasi lah sebagai inisiatif. cowok. Nah cowok tuh harus inisiatif. Sekarang cowoknya enggak? Nggak usah dikaitkan dengan hubungan gitu. Nggak apa-apa, curahkan hati. Ini memang tempatnya untuk bertengkar. Ini acara Mama Dede. Jadi nanti cowoknya datang di podcast mengklarifikasi biar Facebook naik. Tapi pacarnya Yonglex kan? Yonglex. Makan bang. Yang lain jangan dikasih bang. Gara-gara lagu. Oke. Iya. Andika kangen band mungkin kali ya. Lebih bagus. The best itu. Posisi paling bagus. Jadi gimana tentang kepekaan? Kepekaan ya maksudnya cowok tuh menurut gue bukan cowok aja ya, maksudnya kita dalam berhubungan tuh harus peka. Bukan hanya pasangan tapi kita juga harus mau peka. Jadi jangan juga kayak maunya kita di ngertiin mulu tapi kita nggak ngertiin gitu. Jadi sebenarnya wanita harus mengerti pria juga harus ngerti wanita, jadi saling. Kalau menurut lo nih bang? Sahabat super. Menurut gue nggak salah. Wow, kenapa tuh? Kalau bicara tentang pria dan wanita tentang kepekaan, pria yang harus peka. Karena si wanita ini memang butuh semuanya. Gue jadi tertarik kalau Wow. Nggak apa-apa kan, lu tahu kan ini. Iya. Nggak apa-apa ini maksudnya. Tapi itu keren banget sih. Maksudnya kalau cowok bisa mikir kayak gitu keren ya. Cewek kan tuh pengen dilindungin, pengen diperhatiin gitu. Betul. Tapi kamu terjadi nggak sih dengan diri kamu yang kayak ini cowok nggak peka-peka gitu? Terjadi. Yang sama yang saat ini? Nah enggak. Maksudnya ya pernah lah, pasti terjadi. Terus kamu bete nggak sih? Bete. Pasti. Nangis. Pasti. Kalau cewek tuh sedih, lebih ke pasti tuh. Ngebatin ya? Ngebatin lebih ke sedih. Pasti. Akhirnya berdoa. Terus pas berdoa cowoknya berubah nggak? Enggak. Berarti yang sekarang nggak berubah? Iya
lanjut. Ya oke lanjut. Oh mungkin menurut gue kali ya. Yes, menurut lo gimana? Menurut lo Kalau gue gimana? tipikal yang bukan peka lagi sih. Jadi kayak gue bener-bener ngerti gitu. Jadi pengertian, kenapa gue suka di pengertian? Karena gue suka memberikan pengertian gitu. Kayak Jadi saling ya tadi. kalau Saling. gue mau di-treat seperti itu, gue harus nge-treat dia seperti itu juga. That's it man. Iya. Ketika lu mencoba untuk jatuh cinta, Iya. ya lu harus tadi dua hal itu sih, perhatian dan perlakuan harus lebih baik. Lu gimana memperlakukan wanita itu harus baik mungkin. Yes. Kalau kita yang memang sudah di zaman dulu yang fuckboy ya, mungkin lebih, kita juga nggak munafik, kita pernah memanfaatkan wanita juga kan dari segi fisiknya. Cuman semakin kesini tuh kayak kita yang semakin dewasa. Ya udah, oke. Jadi pertanyaan selanjutnya. Gue tambahin nih. Oke. Buat ilmu Apa-apa? tentang kepekaan dan pengertian Oh, iya. pada pasangan itu berlaku sampai kapanpun kalau sudah menikah. Iya. Asli. Gue ngalamin itu. Kalau kita nggak peka, biarin aja bini. Gue gila-gilaan di luar. Iya benar sih. Kalau kita nggak ngerti ya, Kita dapat wejangan. Iya gila. Kayak gitu sih. Luar biasa. makanya gue di. Tapi lu menjadi pria yang paling peka nggak sih menurut lu? Atau kayak ada sisi pernah diomelin istri lu kok nggak peka banget gitu, pernah nggak sih? Dalam berapa tahun lu pacaran? Menikah? Gue belum lama kan nikah. Jadi pernah lah, yang namanya semua orang kan punya kesalahan dan kecerobohan yang Kayaknya lu banyak banget deh apa? kesalahannya, enggak sih? Nggak terlalu sih menurut gue. Dan kalau dibilang gue sempurna dalam tentang kepekaan, nggak juga. Karena tentang kita bisa peka itu nggak ada yang sempurna. Benar. Kita terus belajar kok dari pasangan kayak gitu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah kamu pernah merasa tidak dihargai padahal sudah berjuang keras? Jom sekali. Kayaknya dari lu dulu deh. Dari gue. Iya dari Bang dulu. Sama bini satu aja dulu kita. Aduh. Contoh, nanti bini kedua. Kalau untuk bini gue, istri gue yang ini tuh semuanya benar-benar dihargai. Tapi kalau untuk masa lalu gue pernah yang namanya nggak dihargai. Gue sampai kayak ini lebih Intim lagi. Intim lagi nih. Sampai gue bisa-bisan berusaha buat bahagiain dia dan nggak ada apa-apa yang depan dia. Dan gue kayak dan bodohnya gue masih aja ngejar-ngejar, dan akhirnya gue denger lagu Armada. Yo, Coba kau lihat diriku. jauh. Oke. Nggak bisa. Tapi kalau sekarang oke. Gue sekecil apapun sangat dihargai sama gue. Bukan karena takut tidur di luar nih. Oh enggak. Ini benar-benar real Oh, real. dalam kehidupan gue. Bini gue the best banget. Makanya I love you. Kita ngiri ya. Kita. Maksudnya ngiri dengan Kita itu dalam konotasi Oh ya, kami. udah bersatu. Oh. Tapi kalau kami Hai. itu masih berbeda. Oke. Kalau kita sudah berbeda. Iya. Jadi seperti ini. Oh, siap. Berarti dari kamu. apa? Apa sih aku jadi lupa pertanyaannya? Pernah merasa tidak dihargai padahal sudah berjuang keras. Pernah sih, tapi mungkin dulu ya. Nah, yang sekarang? Yang sekarang Kenapa sih nanya yang sekarang? Sekarang dulu pernah. Aku punya pengalaman kayak gitu. Kayak udah memperjuangkan, ya mungkin bukan yang nggak dihargain ya, tapi memang mungkin ada faktor-faktor tertentu yang mungkin membuat dia ya kayak gitu nih. Enggak, emang dia kenapa yang sekarang? enggak, Yang itu yang dulu. dulu. Oh, yang dulu. Itu yang dulu. Bukanlah yang sekarang. Dari tadi apa-apa gue nyanyi. Nggak apa-apa bang. Tapi kalau misalkan gue ya sering banget sih. Oh gitu. Maksud gue tuh tipikal yang suka ngeliat sekecil apapun itu. Jadi kayak lu nggak bisa menghargai atau kayak lu seperhatian kecil itu gue bakal lebih besar lagi gitu. Gue respect hal yang paling kecil Setuju. menurut gue gitu. Setuju banget gue. Karena dari hal yang kecil itu akan berbuat hal yang besar gitu. Tapi ketika lu dari kecil pun nggak bisa menghargai, contoh entah dari perasaan gue udah terus terang, Ya. udah bilang sama lu, gue sayang sama lu, Yes. gue cinta sama lu. Nengoknya gimana? emang bisa. Ada bisa. tiga. Oh iya. Kanan apa lurus? Oke. Oke. Udah. Lanjut. Oke. Apa yang harus dilakukan
jika kita melakukan kesalahan besar atau kecil kepada pasangan selain minta maaf, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan jika kita melakukan kesalahan besar atau kecil kepada pasangan? Jadi gue tuh punya salah misalkan sama lo, dan gue tuh harus ngapain gitu selain minta maaf? Kamu tuh lebih suka kayak gimana? selain minta maaf, yang pasti berubah dengan cara membuktikan dari perilaku ya, bukan cuma dari omongan. Yeah. Jadi gue lebih suka action dibandingkan banyak kata-kata. Betul, setuju. Ya. Karena cowok tuh yang kita pegang tuh bukan kata-katanya tapi perbuatannya. Kita butuh bukti. Soalnya kalau kita pakai prinsip cowok itu dipegang omongannya, tidak baik yang zaman sekarang itu. Terlalu pakai janji-janji. Karena memang itu cowok untuk mendapatkan hati wanita. Iyalah. Setelah mereka dapat, entah itu mau dibawa kemana, makanya pilihlah laki-laki yang tanggung jawab. Iya benar. Dan mempunyai visi misi ke depan. Oke. Nah, tapi gue nggak, terakhir sih kayaknya masih asik ya, kita lanjutin nih. asik banget. Asik banget. Jadi kita mau bahas tentang tipe. Pasti kan kalian yang gue ngeliat lu tuh good looking nih dua-duanya. Itu pasti punya tipe-tipe yang kalian harus curahkan. Yang pertama, tipe orang seperti apa yang paling sulit dicari di dunia ini? Wow, pasangan yang kayak top level lah. Yoi, kayak tipe ini dulu deh, yang senior deh. Gimana nih? Tipe yang lo paling berapa sih, Bang? sulit dicari. 28 kan? Gue enggak lah, gue 25. Gue 18. Oke, lanjut. Emang kenapa? Gak apa-apa. Emang kenapa? Lo berapa sih? 18. Paling tua dia di sini kan. Oke, tipe yang paling sulit nih, Bang. Seperti Aisyah. Enggak ada lagunya. Enggak. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Itu nggak bisa dicari di dunia. Lanjut, gue udah puter, tolong, wait. Pusing coy. Nggak, berarti apa? Tipe yang kayak istrinya Nabi Muhammad. Ini kayak gimana? Jelasin spesifiknya. Aduh, itu the best banget yang namanya dari. Tadi Kendall Jenner, sekarang Aisyah. Gimana sih ya? Kalau Kendall Jenner masih bisa dicari di dunia ini. Gue terkenal, gue punya banyak uang, bisa gue dapetin. Benar-benar. Iya kan? Iya. Bukannya karena gue mandang pakai uang, bukan. Gue terkenal aja. Iya. Gue bisa dapetin dia. Tapi kalau misalkan kayak seperti istri Rasulullah itu paling nggak bisa kan? Benar. Yang namanya attitude-nya dan lain-lainnya terhadap pasangannya tuh luar biasa. Iya benar. Mungkin istrinya juga nggak bakal bisa kayak dia ya. Iya. Tapi Mencoba. gua selalu untuk buat dia tuh seperti dia. Iya. Buat istri gue tuh seperti istri Dia yang mana nih? ibini gue. Oh, kalau kamu apa? Aisyah juga. Iya, Nabi Muhammad berarti. Oh, iya. Kalau misalkan dia Bang Aisyah, Lu seharusnya gak usah jawab duluan Nabi ya. Muhammad ya kan. Ya enggak, menurut gue sih gini loh, karena kan nggak ada orang yang sempurna. Ya. Gitu loh. Jadi kayak Nyanyi dong Sempurna and the Backbone. Janganlah Kasih. Apa? Gue gak tau. toilet di mana? Kenapa udah keded aja? iyalah, jadi Iya. kayak yang ada orang yang sempurna. Menurut gue kayak yang paling sulit dicari. Iya. Nggak ada yang paling sulit sih, cuman memang orang nggak ada yang sempurna aja. Iya, betul. Tinggal saling melengkapi ya. Tinggal Iya. saling melengkapi. Itulah gunanya kita punya pasangan. Buat apa sih pasangan itu kalau buat nggak saling melengkapi ya? Iya. Oke. Dari lu dong. Oh lah, jawab. Curang lah. Kalau Tahu. gue mungkin yang paling sulit itu kayak nyokap gue sih. Oh, Karena the Wah. best lah ya, nyokap tuh the best lah ya. itu mungkin gue nggak tahu sih, kayak masih adakah wanita seperti nyokap. Bahkan kayak kalau ada nyokap gue yang masih versi muda udah gue nikahin gitu. Karena itu the best sih. Pacar perjuangan. dunia akhirat itu nyokap. Oke. Bagaimana cara menghadapi cowok yang tipenya bodo amat? Ini buat lo Kel ya. Iya lah. Apakah dia juga bodo amat terhadap pacarnya sendiri? Oh, mungkin nanti bisa cewek dan cowok. Bagaimana cara menghadapi pacar yang tipenya bodo amat? Apakah dia juga bodo amat? Ini dia banget nih. Dia banget. Oke. Kan pacar kamu kan bodo amat nih. Apa sih caranya tuh adalah dengan justru kita memberikan perhatian sih, lebih kepada, kalau gue tipenya bukan
tipe yang misalkan orangnya dia bodo amat terus gue juga bodo amat, enggak. Jadi justru kita pasangan harus ngelengkapin, itu dia tadi, menerima acceptance-nya itu di situ. Jadi kalau misalkan dia bodo amat, kayak kitanya berarti yang harus perhatian gitu. Kalau bodo amatnya 5 tahun. Itu dia yang dia rasain. Itu sih bodo. Jadi kayak dia tuh ngasih perhatian. Kok jadi gue tahu ya. Oke, jadi ini tembok netizen emang selalu terdengar. Tembok netizen. 1, 2, 3. Nyanyi bang. Lo gue N. Udah. Kayak lu udah ngasih perhatian tapi dia tetap cuek, tetap bodo amat. Emang lu bisa gitu hidup dengan? Ya berarti kebodo tandanya amatan dia ya nggak memprioritaskan kita mungkin. Oh dia siapa namanya? Enggak, ini kan pertanyaannya. Dia. Pertanyaannya buat gue nih, dalam hubungan gue apa? Iya, dalam universal hubungan lo, nih. dalam Dalam hubungan hubungan lo. gue. Dalam hubungan gue enggak sih, cowok gue perhatian banget. Oh iya, seperhatian apa? Perhatian ya. Sampai dibalas chat lama ya? Enggak. Ada maksud dan tujuan kok dia begitu. Apa? Dia sedang berjuang untuk Menafkahi, keseriusan. menafkahi cewek lain. Bukan gue yang ngomong. Bukan gue yang ngomong ini, sampai ngomong sendiri. Oke. Enggak, itu dia lagi. Tapi gue gue pengen curhat sih bang masalah itu, karena itu yang terjadi sama gue gue. pendengar yang baik. Gimana? Aries itu Gue juga pendengar yang baik. Coba ngomong. Terus Nggak ada yang siapa ngomong. yang dengerin? Jadi 2 pacaran terakhir ini, gue juga deket sama cewek. Ya dia tuh cuek banget, jutek banget, lama banget balas chatnya. Kadang cuma 3 hari sekali balas chat. Wow, gokil men. Gue bertahan dan gue berjuang sampai titik darah penghabisan. Lo harus perjuangin. Dan Mana lo? Lo harus perjuangin itu. Ya, dan gue udah curhat gitu ya ke banyak temen gue. Intinya adalah 2 hal. Lo bukan menjadi prioritas dia, Iya. dan lo dianggap nggak penting. Tapi dengan cinta dan kebutaan gue tetap berjuang. Dan lo tahu apa endingnya? Dia sama cowok lain, selingkuh. Tisu nggak sih? Bang. Kita nih sama-sama. Boleh. Terima beban ini. Jadi kalau misalkan mau donasi, Kirimkan donasi Anda di bawah rekening bawah ini. Ya. Coba bro. Gak apa, gue kan selalu belajar dari. Ya. Jadi menurut gue sekarang gue tipikal gue emang yang perhatian aja, yang memprioritaskan dan menganggap gue penting. Oke. Kalau emang di awal dia nggak kayak gitu, take it or leave it. Oh ya. Dan gue pilih ya udah gue tinggalin. Yeah. Kayak gitu sesimpel itu. pintar ya. Next. Oh. Sekarang kita mengingat. Mau butuh pundak. Enggak. Ini kaki gue keinjak. Kayak lawakan hati. Kayak Sule. Oke. Apa alasanmu jika kamu adalah pasangan yang tepat untuk dipilih? Yom Sky. Dari Kasindi dulu. Apa alasan kenapa maksudnya kita tepat untuk dipilih? Iya. Apa ya? Misalkan ada cowok nih. Lu berhak memilih gue dan pantas memilih gue karena apa? Kelebihan lo gitu. Gue apa adanya sih. Gue nggak tahu ya kenapa Apa gue harus adanya. dipilih. Kenapa ya? Nggak tahu sih. Nggak tahu. Bingung ya kenapa ya gue harus dipilih? Mungkin karena tulus kali ya. Tulus. Masih ada emang cewek cintain tulus ya? Gue. Tuluskah Cimu. Mungkin kayaknya naif. Maksudnya kayaknya naif. Jamrut. Jamrut. Ke gue. Nah, emang bercinta untuk mencinta. Oh iya. Oh. Gapaku saat ini. Yom Sky. Ya begitu, maksudnya kayak mungkin kayak kesannya, tapi memang ya menurut gue poin tulus tuh penting sih, maksudnya dalam suatu hubungan ya, gitu. Nah kalau misalkan dari lo nih Bang Herdi, Kenal aja dulu. Yom Sky. Jadi Baru nomornya ngerasain berapa? sensasinya. Iya. Asik, nomornya bisa di share mungkin. Oh enggak lah. Nomor istri lo. Gue udah punya bini. Kalau lo kan nggak punya nomor istri lo, wah. Jangan Jo. Jangan. Kalau misalkan menurut gue, kenapa kayak lo harus pilih gue? Yom Sky. Kenapa sih? Eh, Ini buat cewek-cewek nih yang lagi. gue orang Kaki yang biasa. berprinsip sih. Gue orang yang berprinsip dan gue keras dalam prinsip demi kebaikan. Jadi kayak
lebih konsisten gitu, lebih komitmen dan kerja keras. Kalau misalkan Illuminati punya triple K, Aduh. KKK, gue juga punya triple K. Apa tuh? Kerja keras, komitmen dan konsisten dalam mencintai. Iya. Jadi pilih kan. Anjir, kayaknya gue gak laku banget. Bos nomor 2. Lo tau aja gue mau Gas. nyalek. Gue dukung. Gue mau nyalek men. Nanti Iya, ya. gue Tunggu dukung. ya. Gila kita tim apa? Tim Tim ses. ses. Gue wakil Iya. ketua tim ses aja. Gue Oke. apa? Pasti yang spesial. Aspri. Yoi. Aspri. Oke. Asisten Supri. Oh, tadi lu udah jawab belum sih? Yang alasan lu untuk patut dipilih? Untuk sekarang apa? Oh, udah punya pacar. Iya, udah. Jadi kayak Kalau untuk pertanyaannya sekarang nggak cocok. nggak ada. Nggak ada ya. Nggak cocok buat. Dua Oke, bulan nih. pertanyaan terakhir. Bagaimana pria humoris bisa membuat wanita jatuh cinta? Ini. Gue mau nanya deh. Lu tuh suka yang humoris nggak sih? Suka. Iyalah kalau misalnya serius garing. Oh, yang sekarang garing? Enggak, humoris. Humoris ya? Humoris. Beka? Enggak. Perhatian? Perhatian. Oh iya. Sesering apa dia? Ada pundak. Ini dong. Ini dong. Ini pundak lampu. Ah. Apa? Tadi pertanyaannya. Bagaimana pria humoris bisa membuat wanita jatuh cinta? Pria humoris itu pasti karena kan kita jadinya kalau happy itu kayak lebih bisa deket nggak sih gitu loh. Oke. Jadi suasana tuh jadi ke bawah karena kita happy, senang, ketawa-tawa gitu. Dan gak canggung. Dan nggak canggung. Benar. Karena kalau hidup ya aku juga capek ya. Iya. Karena menurut gue kayak cowok yang event itu pendiam kalau dia emang nyaman sama pasangannya pasti pas mereka berdua bercanda Iya. gitu. Betul. Ya nggak sih? Nah, kalau misalkan menurut lu kayak lebih suka cowok yang gently gitu apa yang humoris? Kadang kan banyak kayak cowok-cowok yang cuek kan mungkin menurut gua lebih kan gak humoris dong, beda ya Iya. karakter ya. Beda. Nah, kalau lu bilang cowok lu humoris sekaligus cuek, nggak Iya. mungkin sih. Tapi begitu. Gimana ya? Emang unik ya. Begitu. Jadi humoris tapi cuek. Tapi Oke. humoris. Kau Harus coba dipertahankan menurut gue. Iya. Coba kalau misalkan cowok lu nih yang gimana cowok lu tuh pria humoris bisa membuat- Cowok gue. Gue bener rambut nih. Gue bener rambut nih. anti LGBT. Anti. Ya, Sky. Nah, kalau menurut lu, Bang, dari perspektif seorang pria. Kalau menurut gue ya, lu tuh orangnya humoris. Ya. 99,9%. Aduh. Nyanyi nih, nyanyi. Wanita bilang saya humoris. Om Sky. Nah, Tapi menurut lu, ternyata humoris itu tidak cukup. Nah, duit ya. Itu realistis. Itu realistis. Jadi harus dibarengi dengan romantis juga. iya bener romantis penting. Ada caranya tersendiri pria humoris untuk menunjukkan rasa romantisnya dia. Gue jujur nggak bisa romantis, tapi gue berusaha. Bagi orang lucu, tapi menurut gue udah romantis banget. Apa sih orang cuek romantisnya kayak gimana? Orang cuek, Ya maksudnya kan katanya tadi nggak bisa romantis. Jadi apa romantisnya tuh apa? Berusahanya tuh gimana? ya. Atau enggak kayak hal yang paling romantis pernah lu lakuin deh? Masa lalu ya. Pernah. Maaf ya. Oh, jadi Maaf ya Mbak. ini lu udah punya istri tapi lu masih mau bahas mantan. Wah. No. Oke. Menurut gue hal kecil juga romantis sih. Kayak misalkan Ya. bini gue lagi PMS. Itu bad mood parah, hancur banget. Dia butuh mood buster. Iya. Gue berusaha bikin lucu dia belum cukup. Benar. Yang gue bisa lakukan apa? Ini hal kecil ya. Gue pergi ke minimarket, gue beli coklat dan gue bilang coklat itu buat balikin mood loh. So sweet itu. Sepele tapi berkesan. Iya, Benar. benar. Karena hal yang romantis berasal dari hal yang kecil. Iya. Yo. Cewek tuh nggak pernah ngeliat nilai atau apa sebenarnya. Masa sih? Ngeliat usaha. Emang ada cewek zaman sekarang kayak gitu? Ada gue. Ya. Biasanya kalau yang aku nggak bercanda ya, Enggak, bercanda. Apa? Jangan. Kan maksudnya enggak serius, maksudnya kayak emang nggak ngeliat itunya gitu. Maksudnya Ah, buktiin aja ngeliatnya- berarti. Tapi kalau gua ngeliat, gua denger tadi lu bawa cinta berkarir, itu ya, ya emang Mas. gokil sih. dengan Gila tadi dong gue. pengakuan lu itu masuk kalau Ya enggak, maksudnya kadang cewek juga nggak ngeliat
dari segi nilai, maksudnya nggak selalu melulu pengen hadiah atau apa, tapi lebih kepada kayak usahanya gitu. Misalkan hal kecil, contoh misalnya kayak tadi, misalkan cuma tulisan kamu apa, terus kayak ditinggal tulisan kayak gitu aja mungkin udah senang, itu kan nggak ada kayak di DM gitu, gratis gitu. Kayak sering di DM bye. Kok DM sih? Itu Gak masuk ya? internal aja internal. Oke, terus baru sadar. Oke. Oh, kamu nggak tahu ya? Enggak. Kan sering. Ya. Oke. Berarti kamu tuh lebih suka cowok yang romantis ya? Iya, Usaha gimana sih ya? balik lagi. Iya, usaha. Tuh, usaha. Padahal sekarang udah turun bantuan untuk UMKM dari pemerintah. Beda Tolong. Bang. Itu usaha untuk Beda. Ya? cuan. Oh, sorry. Beda. Bisa dia beli coklat? Oh iya benar. Iya. Kalau kamu pernah nggak sih dapat hal yang paling romantis dalam hidup atau ngelakuin hal yang paling romantis? Apa ya? Iya, kayak misalkan ngebeliin sesuatu hal yang dia butuh tanpa dia kayak padahal kecil gitu. Paling kayak gitu sih. Setuju gue itu the best menurut gue. Nah, gitu. Misalkan kebutuhan di dalam rumah dia habis, terus kayak kita beliin tiba-tiba. Itu tuh menurut gue sih hal kecil, maksudnya dia juga nggak nyangka tapi kita tuh care gitu loh. Iya, gue pernah dibeliin sama bini gue segitiga bermuda kan. Iya. Oh sayang. Kolor ya. Nggak ngajar. Apa segitiga bermuda tepung? Segitiga biru. Anjir. Tapi kalau misalkan romantis ya, apakah kayak ngajakin dinner dengan candlelight dinner kayak gitu? Itu menurut kalian romantis nggak sih? Romantis lah. Romantis Cewek ya? tuh seneng pasti kalau kayak gitu. Cuma gue belum. Serius? Kasian banget. Serius. Nah gue mau ngomong itu karena gue dulu sih ya, ketika memang perasaan gue dihargain, gue sering ngelakuin itu. Dan gue tuh punya kayak anniversary, kan orang tiap tahun ya anniversary. Gue setiap pacaran tuh anniversary gue per bulan, jadi per bulan selalu gue rayain. Monseri ya. Monseri. Wow. Itu gue sih. Jadi gue paling ya, bunga tuh menurut gue nggak harus lo kasih ketika momen gitu. Ya. Kapan aja bisa. Betul. Dan lebih ke surprise sih. Jadi kadang gue lawakin kayak dari belakang, terus muka gue konyolin dulu kayak gitu. Bang batu. Oke. Kalau bicara tentang masa lalu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, kok batu ya? Oke. Jadi teman-teman segitu aja kita membahas tentang proses dalam bercinta. Iya. Oke. Jadi buat teman-teman, hargai namanya percintaan kalian. Kalian harus mempertahankan dan berjuang untuk kehidupan kalian yang lebih bahagia. Jadi thank you banget nih Kakak Cindy dan Kakak Herdi buat sharing. Dan kalau misalkan teman-teman tertarik kita bahas lebih deep lagi Bang. Ya. Karena kita punya 1000 topik tentang cinta. Kita nggak akan pernah. Cinta tuh nggak ada habisnya sih. 1000 topik bingung bah. Itu nggak apa, itu metafora. Topik hidayat. Topik iya. Siap. Oke, jadi teman-teman thank you buat dengerin, dan sepanjang ini jangan lupa untuk subscribe channel gue Gasan Abak, dan gue punya di Spotify namanya Ngenpot Kuy. Ngempot kuy. Gue susah nih ngomongnya nih. Coba Ngenpot Kuy. Ang enge ngempot kuy. Apa? Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Di Spotify kalian harus Spotify, follow dan follow. dengerin. Follow. Itu cerita 21 plus. Follow. Oke, buat kalian yang 21 21 plus. Mau dong. Inget gini. Kan gue educate untuk Oke. pasangan-pasangan yang mau nikah. Gue pengalaman gue Iya. gue kayak gimana. Oh iya benar. Iya Tentang kan? seks ya. Iya dong. Bukan Oke. yang seperti gimana-gimana. Tentang apa? Tentang seks, narkoba, dan Sex itu hal-hal education. yang liar. Oke, jadi segitu aja. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, like, sahabat. Pokoknya subscribe, like, share. Bye-bye. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngenpot kuy. Ngenpot kuy. Ngenpot kuy.